Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 2 angkatan 7 akan membahas terkait analisis isu kontemporer dengan tema judi online, ancaman nyata di balik layar digital yang beranggotakan Sri Ayuningsih, Salma Nurhelmina, Milati Hanifah, dan Leilvi Cahyaning Putri. Latar belakang judi online sendiri yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa berbagai dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yaitu judi online yang dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan remaja. Kerugian akibat judi online selaras dengan meningkatnya kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Apa sih judi online itu? Judi online sendiri merupakan suatu aktivitas taruhan atau permainan dalam bentuk game, togel online, poker, atau slot melalui internet dalam bentuk web, aplikasi, atau platform digital lain. Akses judi online yang mudah melalui smartphone atau komputer menjadi ancaman serius bagi siapa saja dan dari semua kalangan. Selanjutnya ada faktor penyebab judi online. Yang pertama, kemudahan akses melalui smartphone dan juga internet. Yang kedua, adanya promosi besar-besaran di media sosial. Ketiga, adanya janjinya keuntungan besar dengan cepat. Keempat, minimnya pengawasan dari keluarga. Dan yang kelima, kurangnya literasi digital. Modus judi online, yang pertama situs web palsu yang menirukan tampilan dari game legal. Yang kedua, grup WhatsApp atau Telegram yang menawarkan taruhan. Yang ketiga, influencer atau akun fake yang mempromosikan cuan cepat. Dan yang terakhir, adanya agen yang menawarkan deposit gratis atau bonus. Judi online menyerang semua kalangan tak terbatas usia. Selanjutnya ada dampak judi online. Yang pertama ada dampak psikologis, akan menyebabkan kecanduan akut, depresi dan stres, gangguan tidur dan emosi, hubungan sosial terganggu, dan rasa bersalah dan kehilangan kontrol. Selanjutnya ada dampak ekonomi, kehilangan uang atau tabungan, terjerat utang atau pinjol, menjual aset pribadi, PHK akibat masalah pekerjaan, dan masuk ke dunia kriminal. Selanjutnya ada dampak sosial dan hukum, akan menyebabkan konflik keluarga, perceraian, pencurian, penipuan, hingga masuk penjara karena terlibat judi, serta rusaknya moral generasi muda. Selanjutnya adalah hukum atau regulasi yang membahas mengenai judi online di Indonesia. Ada di KUHP pasal 303 di mana pelaku yang menyelenggarakan perjudian atau yang memberikan kesempatan atau jalan untuk judi atau menjadikannya sebagai mata pencaharian maka dapat dipidana penjara hingga 10 tahun atau denda hingga 25 juta. Nah, sedangkan bagi yang ikut bermain tapi tidak sebagai penyelenggara maka dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 10 juta. Kemudian selain di KUHP, ada juga di UU ITE nomor 11 tahun 2008 di mana disebutkan bahwa larangan penyebaran konten ilegal termasuk perjudian. Kemudian data permasalahan terkait judol di Indonesia. Yang pertama, perputaran dana judi online diperkirakan bisa mencapai 1.200 triliun pada akhir 2025 atau sama dengan 60% APBN tahun 2025. Kemudian pemain judi online di Indonesia itu sebanyak 4 juta orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok usia di mana usia 30 sampai dengan 50 tahun memiliki presentasi paling besar yakni 40% atau kurang lebih sekitar 1.640.000 orang. Nah, dari total 8,8 juta pemain judi online, 71,6%-nya berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan dan terjerat pinjaman online. Kemudian untuk deposit pemain usia 10 sampai 16 tahun bisa mencapai 2,2 miliar, usia 17 sampai 19 menyumbang 47,9 miliar dan usia 31 sampai 40 tahun mendominasi dengan 2,5 triliun. Kemudian dari data permasalahan judol di Indonesia, kami menentukan prioritas masalah menggunakan metode USG di mana ada beberapa isu, yakni yang pertama besarnya perputaran dana judi online menjadi ancaman stabilitas ekonomi, anak usia sekolah terjerat judi online, masyarakat usia produktif terjerat judi online, mayoritas pemain judi online merupakan kalangan menengah ke bawah dan tidak adanya efek jera bagi pemain judi online. Nah, untuk skor dari masing-masing USG-nya setelah ditotal maka kami memutuskan untuk membahas masalah prioritas yakni anak usia sekolah terjerat judi online. Selanjutnya kita melakukan pembedahan mendalam terhadap masalah judi online di kalangan anak usia sekolah.
menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Faktor inti pertama yaitu rasa penasaran dan ingin coba-coba. Seperti yang kita ketahui bahwasanya remaja itu atau anak usia sekolah itu memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga mereka ingin mencoba hal baru tapi mereka tidak mengerti tentang bahayanya melakukan hal tersebut. Kemudian kurangnya literasi digital dan literasi keuangan. Selanjutnya yaitu metode, di mana metode ini regulasi dan penegakan hukum belum optimal. Seperti yang kita ketahui bahwasanya para operator judi ini sangat lincah dalam teknologi sehingga mereka itu membuat situs-situs baru atau menggunakan aplikasi terselubung yang sulit ditindak. Kemudian edukasi pencegahan masih minim. Selanjutnya yakni faktor mesin, yaitu smartphone dan internet mudah diakses. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak yang sudah memiliki handphone dan akses internet itu sangat mudah. Sedangkan kita tahu bahwa iklan judi itu bisa muncul di berbagai media sosial atau aplikasi. Baik, faktor selanjutnya yakni Mother Nature. Yang pertama, minim alternatif hiburan sehat dan murah. Kemudian, budaya instan, ingin cepat kaya. Tekanan ekonomi ini dapat menjadi pendorong anak untuk mencari cara cepat menghasilkan uang dan salah satu solusi instan yang menjanjikan yakni judi online gitu. Kemudian faktor kelima yakni material, meliputi konten hiburan jadi lebih menarik dibandingkan edukasi, konten-konten edukasi yang lebih membosankan mungkin bagi mereka. Kemudian banyak promosi dari judi online seperti mereka memberikan bonus atau cashback atau komisi referral yang menjanjikan menurut anak-anak usia sekolah. Kemudian yang terakhir yakni measurement yang terdiri dari evaluasi efektivitas kebijakan masih lemah dan indikator keberhasilan blokir situs yang tidak konsisten. Seringkali keberhasilan hanya diukur dari jumlah situs yang diblokir, bukan dari penurunan jumlah pemain judi atau volume transaksi gitu. Nah, setelah kita menganalisis akar permasalahannya, kita sampai pada bagian rekomendasi solusi, di mana solusi yang kita tawarkan juga harusnya kolaboratif, melibatkan semua pihak. Pertama dan yang terpenting adalah peran orang tua dan sekolah. Ini adalah garda terdepan dari pencegahan judi online pada anak usia sekolah. Yang pertama, pengawasan gadget dan internet. Bukan berarti orang tua itu menjadi polisi bagi anak, tetapi lebih ke pemandu agar anak itu tidak mengakses situs-situs yang mencurigakan. Kemudian, penggalakan edukasi mengenai judi online dan bahayanya. Edukasi ini juga tidak boleh menakut-nakuti, tetapi harus informatif dan rasional. Kemudian, membuka komunikasi terbuka dengan anak. Orang tua dan anak harus menciptakan lingkungan di mana sang anak itu merasa nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya atau kepada gurunya, sehingga mereka itu terbuka. Kemudian mendorong kegiatan positif dan produktif. Isi waktu luang anak itu dengan hal-hal yang bermanfaat agar energi anak itu teralihkan dari rasa penasaran itu menjadi kegiatan yang positif. Selain peran di level mikro, di level orang tua dan sekolah, kita juga membutuhkan intervensi dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penegak hukum. Yang pertama, yakni memberi hukuman yang tegas kepada pengguna dan penyedia akses judi online agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian, pemblokiran situs dan aplikasi judi. Kemudian, pemblokiran iklan judi online. Ini sangat penting karena rata-rata anak-anak usia sekolah itu kan tertarik karena iklannya yang menjanjikan, seperti itu. Kemudian, sosialisasi bahaya judi online. Nah, ini bisa dilakukan dengan kampanye yang masif di televisi, di radio, dan media sosial, gitu. Sebagai penutup dari presentasi kita hari ini, dapat kita simpulkan bersama, judi online adalah masalah yang nyata dan semakin marak di era digital. Kemudahan akses membuat banyak orang, termasuk generasi muda, dapat terjebak dalam lingkaran perjudian online. Dampak dari judi online ini bukan main-main, bukan hanya sekedar kehilangan uang, tapi juga bisa memberikan dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak politik, dan dampak sosial dan hukum. Di balik tantangan yang besar ini, ada satu kunci utama yang bisa menjadi solusi, yakni edukasi. Edukasi mengenai bahaya judi online ini wajib diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat dengan fokus yang sangat khusus pada anak usia sekolah. Melawan judi online ini bukanlah tanggung jawab dari satu pihak saja, melainkan juga tanggung jawab kolektif kita bersama. Orang tua menjadi benteng pertama di rumah, sekolah menjadi garda terdepan dalam edukasi, masyarakat harus menciptakan lingkungan yang sehat, dan pemerintah harus hadir dengan regulasi dan penegakan hukum yang kuat. Hanya dengan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, kita dapat memenangkan pertarungan ini demi melindungi masa depan generasi muda Indonesia dari jerat judi online. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.